So I was trained to become a gymnast for 2 years in Hunan, China in the 1970s. Saya dilatih untuk menjadi atlet senam selama 2 tahun di Hunan, Cina pada tahun 1970-an. When I was in the first grade, the government wanted to transfer me to a school for athletes, all expenses paid. But my tiger mother said, no. My parents wanted me to become an engineer like them. Ketika saya di bangku kelas 1 sekolah dasar, pemerintah ingin mengirim dan membiayai saya ke sekolah-sekolah para atlet. Tapi ibu saya yang tangguh berkata, tidak. Orang tua saya ingin saya menjadi insinyur seperti mereka. After surviving the Cultural Revolution, they firmly believed there's only one sure way to happiness, a safe and well-paid job. It is not important if I like the job or not. But my dream was to become a Chinese opera singer. Setelah melalui revolusi budaya, mereka yakin hanya ada satu cara yang pasti untuk memperoleh kebahagiaan, yaitu pekerjaan yang aman dengan gaji yang besar. Apakah saya menyukai pekerjaan tersebut tidaklah penting. Tapi impian saya adalah menjadi penyanyi opera Cina. That is me playing my imaginary piano. An opera singer must start training young to learn acrobatics. So I tried everything I could to go to opera school. Itu adalah saya memainkan piano khayalan saya. Seorang penyanyi opera harus mulai berlatih sejak usia dini untuk menjadi akrobat. Jadi, saya mencoba segala hal supaya saya bisa bersekolah di sekolah opera. I even wrote to the school principal and the host of a radio show. But no adults liked the idea. No adults believed I was serious. Only my friends supported me, but they were kids, just as powerless as I was. Saya bahkan mengirim surat ke kepala sekolah di sana dan ke satu pembawa acara radio. Tidak ada satu orang dewasa pun yang menyukai ide saya. Tidak ada orang dewasa yang percaya bahwa saya serius. Hanya teman-teman sayalah yang mendukung. Tapi mereka semua anak-anak. Mereka sama tak berdayanya seperti saya. So at age 15, I knew I was too old to be trained. My dream would never come true. I was afraid that for the rest of my life, some second-class happiness would be the best I could hope for. But that's so unfair. So I was determined to find another calling. Jadi, usia saya 15. Saya tahu, saya sudah terlalu tua untuk dilatih. Impian saya tidak pernah menjadi kenyataan. Saya takut bahwa sepanjang sisa hidup saya, semacam kebahagiaan kelas 2, merupakan yang terbaik yang dapat saya raih. Tapi itu sangatlah tidak adil. Jadi saya bertekad untuk mencari panggilan lain. Nobody around to teach me? Fine, I turn to books. I satisfied my hunger for parental advice from this book by a family of writers and musicians. I found my role model of an independent woman when Confucius tradition requires obedience. Tidak ada yang bisa mengajari saya, biar saja. Saya berpaling ke buku-buku. Saya memuaskan rasa lapar saya akan saran orang tua dari buku-buku yang ditulis oleh keluarga penulis dan musisi. Saya menemukan teladan saya akan wanita yang independen, di mana tradisi Konfusianisme menginginkan kepatuhan. And I learned to be efficient from this book. And I was inspired to study abroad after reading these. Dan saya belajar untuk menjadi efisien berkat buku ini. Dan saya terinspirasi untuk belajar di luar negeri setelah membaca buku ini. Came to US in 1995. So which books did I read here first? Books banned in China, of course. The Good Earth is about Chinese peasant life. That's just not convenient for propaganda. Got it? Saya tiba di Amerika tahun 1995. Jadi, buku apa
Apa yang pertama saya baca di sini? Buku-buku yang dilarang di Cina tentunya. The Good Earth adalah buku mengenai kehidupan petani-petani Cina. Itu bukanlah sesuatu yang cocok untuk propaganda, bukan? The Bible is interesting but strange. That's a topic for a different day. But the fifth commandment gave me epiphany. You shall honor your father and the mother. Honor, I said, that's so different and better than obey. Alkitab merupakan buku yang menarik, tapi aneh. Ini merupakan topik untuk hari lain, tapi perintah kelima memberikan saya pencerahan. Hormatilah ayah dan ibumu. Hormat, kata saya. Ini berbeda sekali dan terdengar lebih baik dari patuh. So it becomes my tool to climb out of this Confucius guilt trap and to restart my relationship with my parents. Encountering a new culture also started my habit of comparative reading. It offers many insights. Jadi, hal tersebut menjadi alat saya untuk keluar dari perangkap Konfusianisme yang penuh rasa bersalah dan memulai lembaran baru dengan orang tua saya. Interaksi dengan budaya baru juga membuat saya terbiasa untuk membandingkan bacaan yang satu dengan bacaan yang lainnya. Banyak sekali pengertian yang saya dapatkan. For example, I found this map out of place at first because this is what Chinese students grew up with. It had never occurred to me China doesn't have to be at the center of the world. A map actually carries somebody's view. Comparative reading actually is nothing new. Misalnya, awalnya saya merasa peta ini aneh karena inilah peta yang dipakai oleh murid-murid di Cina. Tidak pernah sekalipun saya berpikir bahwa Cina tidak harus berada di tengah-tengah dunia. Di dalam sebuah peta terdapat perspektif seseorang. Membandingkan bacaan bukanlah sesuatu hal yang baru. It's a standard practice in the academic world. There are even research fields such as comparative religion, comparative literature. Compare contrast gives scholars a more complete understanding of a topic. So I thought, well, if comparative reading works for research, why not do it in daily life too? Hal tersebut merupakan cara yang biasa dilakukan di dunia akademis. Bahkan ada bidang-bidang penelitian semacam perbandingan agama dan perbandingan sastra. Membandingkan dan membedakan memberikan pengertian yang lebih lengkap akan sebuah topik bagi para cendekiawan. Jadi saya berpikir, jika membandingkan bacaan berguna untuk penelitian, mengapa tidak dilakukan juga dalam kehidupan sehari-hari? So I started reading books in pairs. So they can be about people who are involved in the same event or friends with shared experiences. I also compare the same stories in different genres or similar stories from different cultures, as Joseph Campbell did in his wonderful book. For example, both the Christ and the Buddha went through 3 temptations. Jadi saya mulai membaca buku-buku secara berpasangan. Saya membaca baik buku-buku mengenai tokoh-tokoh yang terlibat di kejadian yang sama atau berteman melalui pengalaman yang sama. Saya juga membandingkan cerita yang sama dengan aliran yang berbeda atau kisah-kisah yang serupa dari budaya yang berbeda seperti yang telah ditulis Joseph Campbell di bukunya. Misalnya, baik Kristus maupun Buddha menjalani 3 godaan. For the Christ, the temptations are economic, political, and spiritual. For the Buddha, they're all psychological. Lust, fear, and the social duty. Interesting. So if you know a foreign language, it's also fun to read your favorite books in 2 languages. Godaan Kristus, godaannya adalah hal-hal ekonomis, politik, dan spiritual. Sedangkan Buddha, ketiganya adalah hal-hal psikologis, nafsu, ketakutan, dan tugas sosial. Menarik. Jadi, apabila Anda mengerti 1 bahasa asing, menarik juga membaca buku favorit Anda dalam 2 bahasa yang berbeda.
Instead of lost in translation, I found there's much to gain. For example, it's through translation that I realized happiness in Chinese literally means fast joy. Woo. And bride in Chinese literally means new mother. Uh-oh. Bukannya kehilangan arti karena terjemahan, malah saya mendapatkan banyak hal. Misalnya, melalui terjemahan, saya mengetahui secara harfiah bahasa Cina kebahagiaan berarti kesenangan cepat. Secara harfiah pula, bahasa Cina mempelai wanita berarti ibu baru. Books have given me a magic portal to connect with people of the past and the present. I know I shall never feel lonely or powerless again. Having a dream shattered really is nothing compared to what many others have suffered. Buku-buku memberikan saya pintu ajaib untuk berhubungan dengan banyak orang di masa lalu dan masa sekarang. Saya tahu saya tidak akan pernah merasa kesepian atau tidak berdaya lagi. Impian yang musnah tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan banyak orang lain. I have come to believe that coming true is not the only purpose of a dream. Its most important purpose is to get us in touch with where dreams come from, where passion comes from, where happiness comes from. Even a shattered dream can do that for you. Saya mulai percaya bahwa menjadi nyata bukanlah tujuan satu-satunya dari mimpi. Tujuan yang paling penting adalah untuk menghubungkan kita dengan asal impian itu sendiri. Dari mana kerinduan itu berasal, dari mana kebahagiaan itu berasal. Anda dapat mempelajari ini bahkan dari impian yang telah musnah. So because of books, I'm here today, happy, living again with a purpose and a clarity most of the time. So may books be always with you. Thank you. Thank you. Jadi, karena buku-buku inilah saya di sini hari ini, bahagia dan bersemangat lagi. Seringkali dengan sebuah tujuan dan kejelasan. Jadi, semoga buku-buku selalu bersama Anda. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Thank you.